Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku mau ngejelasin tentang bunyi. Bunyi menjadi salah satu jenis gelombang yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti cairan, gas, atau padat. Dalam ilmu fisika, bunyi awalnya dihasilkan oleh sumber bunyi atau benda yang bergetar. Kemudian, benda tersebut akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bunyi bisa terdengar oleh telinga. Di antaranya, yang pertama yaitu ada benda yang bergetar atau sumber bunyi. Yang kedua, ada medium yang merambatkan bunyi. Yang ketiga, ada penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Sejatinya, cepat rambat bunyi cukup terbatas. Bahkan, cepat rambat bunyi lebih kecil dibanding cepat rambat cahaya. Karena itulah, bunyi memerlukan waktu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bunyi bisa dikenali dengan beberapa ciri tertentu. Di antaranya yang pertama yaitu merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, tidak bisa merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, bisa mengalami resonansi dan pemantulan. Yang keempat, kecepatan rambatan dipengaruhi kerapatan medium perambatan. Selanjutnya, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat memantul jika mengenai suatu benda atau penghalang. Setelah memantul, bunyi akan menghasilkan gema atau ngaung. Gema merupakan bunyi pantulan yang terdengar jelas, sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas. Contohnya yaitu yang pertama, suara terdengar lebih keras di dalam gua karena pemantulan di dinding gua. Yang kedua, bioskop menggunakan peredam suara agar suara pantul tidak menyebar keluar ruangan bioskop. Bunyi dapat dibiaskan. Bunyi bisa dibiaskan atau direfraksi. Sifat ini akan membantu bunyi yang dihasilkan tidak sekedar suara aslinya. Contohnya, suara petir terdengar lebih keras di malam hari daripada di siang hari. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar oleh indera pendengaran karena proses perambatan bunyi merambat melalui zat perantara seperti gas, cair, dan benda padat. Proses perambatan bunyi memiliki kecepatan yang berbeda di setiap media. Bunyi paling cepat merambat melalui benda padat dan paling lambat merambat melalui gas seperti udara. Contohnya ketika menyelam di dalam air, bunyi masih bisa didengar. Yang kedua, bunyi bisa merambat lewat benang dan gelas. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.